Beberapa waktu yang lalu, Pichel sempat nampilin video review TWS dari jagoannya HP, yaitu Xiaomi dengan seri Redmi Buds-nya. Nah, oleh karena itu, kali ini Pichel akan menampilkan review TWS dari jagoannya laptop, yaitu Lenovo. Nah, tapi apakah TWS ini akan memiliki kualitas yang sama, lebih baik, atau bahkan jangan-jangan lebih buruk dari TWS Redmi yang kemarin ya kan? Mending kita akan cari tahu aja sama-sama di video review kali ini. Seperti beritanya, let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang udah Pichel mention tadi bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah TWS dari Lenovo, yaitu Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds. Seperti biasa nanti di review kali ini Pichel akan bahas mulai dari unboxing, desain, fitur, kualitas suara hingga opini pribadi Pichel selama menggunakan TWS Earbuds ini. Jadi mending langsung kita mulai aja reviewnya. Nah, untuk kotak kemasannya, maka TWS ini datang dengan packaging menggunakan material karton yang lumayan tebal dengan tim color warna putih sebagai base color di sekeliling kotaknya. Nah, kalau kita lihat soal tampilannya, di sisi depan nanti terdapat gambar TWS dan juga nama produk Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds di pojok kiri atasnya. Nggak lupa juga ada logo Lenovo vertikal merah di bagian kanan bawah dan juga 3 ikon fitur utama di bagian bawah gambar. Geser ke sisi kanan nanti terdapat logo UKCA, simbol adaptor daya, icon daur ulang, dan juga informasi alamat UK Contact. Sementara di sisi kiri nanti cuma ada nama produk dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Sementara itu di bagian atas nanti kotaknya polos banget, nggak ada apa-apa. Dan kalau di bagian bawah lah baru justru paling rame. Karena ada logo sertifikasi internasional, logo keamanan, logo Bluetooth, segala macam kayak QR, info pabrik, sampai kode produk. Yang Pichel yakin juga teman-teman nggak akan pernah baca sih. Dan terakhir di sisi belakang nanti kotak kemasan ini juga tampilannya rame banget. Dimana di sini ada logo Lenovo pada bagian atas, terus diikuti juga dengan spesifikasi teknis dalam bahasa Inggris dan Mandarin, info model dan produksi, barcode, serta juga tipe produknya. Nah, setelah kita bahas kotaknya, sekarang kita akan langsung aja bongkar isi paket penjualan. Dimana di dalamnya nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah unit charging case yang sudah berisi sepasang earbuds, kabel charger USB Type-C kepada USB Type-C sepanjang 40 cm, kertas user manual, dan juga sebuah kartu garansi. Itu aja sih isinya. Memang bener-bener simple banget ya. Dan sayangnya cuma dapat kabelnya doang, nggak ada tuh kayak charger-chargerannya. Jadi mau nggak mau teman-teman harus siapin sendiri chargernya yang ada port USB-C-nya. Ya, memang agak PR juga sih ya. Next kita masuk ke bagian desain dan juga build quality, di mana pertama secara tampilan, maka TWS ini datang dengan 2 varian warna, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Sementara untuk dimensinya sendiri, maka masing-masing earbudsnya berukuran 3,6 x 1,6 cm, dengan ketebalan 1,6 cm dan bobot yang lumayan enteng, yaitu hanya 3 gram per earbudsnya. Sementara untuk charging case-nya sendiri ini berukuran 5,4 x 4,5 cm, dengan ketebalan 2,6 cm dan bobot 33 gram. Jadi total bobot keseluruhannya ini beserta earbudsnya tuh adalah 39 gram. Sehingga secara fisik tampilannya memang sangat compact dan juga karena ringannya dia mudah banget dibawa kemana-mana. Nah, secara visual maka desain TWS ini dibuat low profile dengan hanya menampilkan tulisan Lenovo berwarna abu-abu di depan case-nya yang memang terkesan sederhana namun elegan dan juga jadi nggak norak. Meski menggunakan material plastik glossy finish yang kinclong dan juga sudah pasti fingerprint magnet banget, tapi tetap kok masih agak berasa ada aura-aura ya elegannya lah gitu ya. Walaupun hati-hati ya karena gampang lecet guys. Dan kalau kita breakdown desainnya, maka earbuds ini sendiri memang memiliki housing yang terinspirasi dari model-model Apple AirPods generasi yang awal. Tapi sudah pasti memang jelas feeling penggunaannya berbeda banget lah ya. Soalnya nggak tahu ini housingnya dites di kuping siapa ya. Yang jelas di kuping Pichel ini kegedean. Jadi boro-boro ngefit, ini nyantol pun juga enggak gitu. Makanya kalau Pichel mau dengerin lagu dari earphone ini terpaksa harus agak ditekan dulu biar isolasi suaranya tuh lebih mantap gitu. Ya anyway, balik lagi lah ke detail desainnya. Dimana selain ada lubang speaker utama pada housing speakernya, terdapat juga nanti lubang mikrofon di bagian sisi luarnya. Terus masing-masing earbudsnya pun juga punya stem ataupun tangkai yang di ujungnya dilengkapi dengan pin logam yang fungsinya jadi charging connector pas dimasukin kepada charging case. Sementara pada charging case-nya pun juga terdapat metal connector di bagian chambernya, LED indikator di bagian luar, dan juga port USB Type-C di bagian bawah yang berfungsi sebagai charging portnya. Terus kalau soal durabilitasnya sendiri, maka baik earbuds maupun juga charging case-nya ini sama-sama memiliki build quality yang terasa solid dan juga kuat. Ini nggak seperti earbuds yang katanya premium, tapi feel-nya tuh ringkih, yang pernah Pichel review beberapa waktu yang lalu. Teman-teman, kalau penasaran coba aja deh cek-cek. Tapi sayangnya Pichel juga memang nggak nemu keterangan soal sertifikasi IP rating pada perangkat ini, baik yang di situs resmi Lenovo ataupun juga pada spec sheet yang ada di paket penjualannya. Jadi kalau teman-teman sudah punya TWS ini, kayaknya harus lebih aware terhadap debu dan juga percikan air ya. Jangan sampai terkena air ataupun hujan gitu loh tanpa pelindung. Saran Pichel sih, simpan dalam pouch ataupun plastik clip ketika teman-teman bawa bepergian.
Biar paling nggak TWS ini lebih secure lah terhadap debu dan juga cipratan air tadi. Oke guys, sekarang kita masuk deh ke bagian intinya nih, yaitu fiturnya. Ya, jadi gini, kalau Pica lihat sih ya, Lenovo E310 ini punya spek yang terbilang lengkap untuk sebuah TWS entry level. Pertama soal speakernya, ini TWS-nya pakai dynamic driver sebesar 13 mm yang bahkan lebih gede 0,6 mm dibandingkan Redmi Buds 5 yang pernah Pica review. Selain itu pun juga sensitivitasnya tergolong tinggi, yaitu 114 dengan plus minus 3 desibel, jadi suaranya bisa lebih keras dan bassnya lebih nendang dibandingkan TWS kelasnya. Ditambah lagi TWS ini memiliki frekuensi range yang lebih lebar, yaitu 50 sampai 20.000 Hz dengan impedance di 32 ohm dengan plus minus di 10%. Ini mengakibatkan suaranya memang jadi bisa menjangkau nada yang lebih rendah sampai lebih tinggi, sekaligus kompatibel di hampir semua perangkat. Dan yang bikin Pical agak amazed ya, dimana earbuds ini tuh udah pakai Bluetooth versi 5.3, yang secara teori sih harusnya lebih hemat baterai dan juga koneksinya lebih stabil. Nggak sampai situ aja, dia juga sudah dilengkapi dengan berbagai protokol seperti HFP, HSP, AVRCP, dan juga E2DP, serta mendukung akan kodek AAC ala-ala punya Apple tuh ya kan. Dan kalau teman-teman tanya, ini efeknya apa sih Bang yang tadi lu ngomongin tadi? Ya memang efeknya, selama Pical tes TWS ini, koneksinya tuh memang, to be honest ya, kalau karena pakai Bluetooth versi 3 ini jarang putus-putus. Cuma ya gitu, memang jangkauan sinyalnya terbatas, cuma maksimum di 10 meter aja. Tapi ini juga kan tergantung dari kondisi lingkungannya. Kalau banyak intervensi kayak tembok-tembok ya bakalan putus juga, nggak sampai 10 meter gitu. Sama juga kalau misalnya kita banyak intervensi dengan si dia, ya mau gimana pun juga, ya bisa jadi jangan-jangan putus juga, ya kan? Nah sekarang ke bagian agak nyesek dikit nih ya. Memang latensinya ini Pical juga tes. Dan sayangnya latensinya ini agak tinggi, yaitu sekitar 300 sampai ke 400 millisecond. Jadi kalau dipakai buat main game kayak game FPS kayak macam Valorant, CS, ataupun juga PUBG, ataupun juga sebangsa senegaranya, ini pasti kerasa banget delaynya. Dan ini agak mengganggu. Tapi kalau teman-teman cuma pakai buat nonton YouTube ataupun Netflix, ini masih termasuk ngesinkron lah ya. Walaupun agak sedikit berapa detik gitu bedanya gitu. Dan untuk mikrofonnya sendiri, sayangnya Pical nggak nemu soal data spesifikasi lengkapnya, baik di online shop, di situs resmi Lenovo, ataupun juga dimanapun lah, nggak ketemu. Paling cuma ada keterangan kalau mic ini sudah menggunakan INC pasif, ya, yang bisa teman-teman temukan di info spesifikasi yang ada di online shop TWS ini. Hasil tangkapannya pun juga tergolong not bad lah. Pas Pical coba tes di tempat yang agak sepi, ini tangkapan suara kita lumayan jernih dan juga minim noise. Tapi kalau lagi di area yang rame, suara angin dan suara-suara sekitar kita tuh akan tertangkap dengan jelas di mikrofonnya. Jadi ya mau nggak mau ya tetap aja sebaiknya kita pakai ini di tempat yang hening. Kalau kita buat pakai meeting online ataupun teleponan biasa ya mungkin masih bisa, tapi teman kita tuh mungkin agak keganggu ya. Asal jangan dipakai buat live report gitu di tengah keramaian kayak, "Woi guys, ini melaporkan ini begini-begini." Oke. Nah selain itu, TWS ini pun juga dilengkapi dengan touch sensor pada sisi luar housingnya sebagai fitur touch controlnya. Fungsinya sih standar banget ya, bisa buat play pause dengan double tap, ataupun juga tap satu kali buat menerima ataupun menolak panggilan telepon. Cuma sayangnya fungsi touch control ini nggak bisa diubah ya teman-teman, karena memang TWS ini nggak dilengkapi dengan aplikasi pendukung sama sekali. Tapi yang penting, touch sensornya ini tergolong responsif dan hampir nggak ada yang namanya false touch. Dan untuk proses pairingnya sendiri, karena memang nggak ada aplikasi apa-apa yang harus kita install, maka prosesnya itu juga mudah banget. Tinggal buka lead charging case-nya, terus kemudian kita keluarkan earbuds-nya dari case. Kita tinggal cek Bluetooth setting aja di HP ataupun media player yang teman-teman pakai, dan tinggal pilih aja Bluetooth ID Lenovo E310. Dan tunggu sekitar 2-3 detik, harusnya TWS-nya udah connect. Cuma memang kadang ada salah satu dari earbuds-nya tuh suka telat gitu connect-nya. Jadi harus dimasukin ke case-nya dulu terus dicabut lagi. Ya, hati-hati. Kalau kita sering masuk dan cabut, dan suka, masukin keluarin. Ya, nanti bisa telat guys. Tapi TWS ini tuh memang sayangnya hanya bisa pairing dengan satu device aja ya. Kalau misalnya mau pairing dengan device lain, TWS ini harus dilepas dulu dari device sebelumnya. Lalu kemudian kita pairing ulang dengan device yang baru. Dan bagusnya TWS ini tuh masih bisa digunakan walaupun dengan satu earbuds-nya aja yang terpasang. Walaupun memang feel-nya juga nggak nyaman sama sekali sih ya. Dan buat yang pada penasaran gimana hasil tes dari earbuds-nya ini, maka kita akan tes dari latency test dan juga kita akan tes juga mikrofonnya biar teman-teman pada lihat gimana sih hasil dari earbuds-nya ini sendiri. Check this out. Konsol gadget handheld ini yaitu Lenovo Legion Go. Seperti berita ya. Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pical dan seperti janji Pical.
Yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari rekaman kamera yang ada di depan Jalok sekarang. Dan yang teman-teman dengar sekarang adalah hasil dari record Bluetooth dari TWS Lenovo E310. Ya gimana teman-teman? Sengaja Jalok lagi nge-record di luar ruangan biar katanya ANC atau Environment Noise Cancellation-nya aktif. Nah gimana teman-teman? Apakah aktif? Di belakang Jalok ada jalan raya kalau teman-teman dengar. Kita coba deketin sono supaya kedengeran ya. Dan ini posisi lagi di luar ruangan ya, seperti teman-teman lihat, kondisi siang. Dan sambil jalan juga, apakah teman-teman bisa dengar suara angin yang nabrak di kuping Jalok sekarang. Ya, lumayan sih, tapi ini anehnya, fittingnya kayak nggak nyantol gitu di kuping, karena kayak housing tuh kayak kegedean gitu. Ya, itu aja teman-teman. Jalan-jalan cukup segini aja, kita akan balik lagi ke video. Thank you. Nah, soal kualitas suara, maka ukuran driver 13 mm dari earbuds ini memang tergolong gede banget buat kelas entry level ya. Seperti yang saya bilang tadi, lebih besar dibandingkan Redmi Buds 5 yang kemarin. Dan ini memang kelihatan banget di suara bassnya yang kayak ada lebih nendang gitu. Nggak kayak earbuds murahan yang memang suaranya tipis, treble gitu ya, setipis harapan kita kalau tunjangan DPR bakalan turun, ya kan? Tapi ya memang jangan dibandingin sama earbuds yang high end ya teman-teman. Soalnya material diafragmanya tuh memang masih standar. Apalagi kayak yang Pichel bilang di bagian desain, isolasi suaranya tuh memang kurang banget. Karena housingnya nggak pas lah di kuping kita. Dan juga nggak ada penyesuaian apa-apa, sehingga kita terima apa adanya tuh kualitas isolasi suaranya. Jadi ya mau nggak mau, buat dapetin suara yang ngebody tadi, maka earbudsnya harus kayak teken gitu ke kuping gini ya. Tapi ini memang sebenarnya masih bisa disiasati ya. Ya caranya dengan nambah ear tip silikon yang banyak dijual di toko hijau pun toko oranye. Cuma sayang aja kayak jadi lebih effort aja gitu kan. Dan sementara untuk sound productionnya sendiri, kalau isolasi suaranya ini beres ya, maka TWS ini tuh memang enak banget lah buat dengerin lagu-lagu genre ballad yang dominan akan instrumen akustiknya gitu. Soalnya pas Pichel dengerin lagu-lagu yang pop, suara vokalnya tuh cenderung mundur dan malahan hampir ketutupan sama suara musiknya. Tapi kalau buat genre lagu yang jedak-jeduk ataupun yang rock yang hingar-bingar, maka Pichel sama sekali nggak nyaranin TWS ini buat digunakan. Karena mayoritas suaranya jadi cenderung treble dan bassnya suara tuh nggak kedengeran sama sekali. Nggak konsisten lah. Karena tahu-tahu suka nge-boom, tahu tiba-tiba hilang gitu. Jadi memang intinya TWS ini cuma cocok buat teman-teman yang suka dengerin lagu santai sambil relaksasi, ataupun juga buat alat komunikasi pas lagi meeting online. Tapi itu pun harus pastikan kita pakai ear tip yang oke ya, biar fit kupingnya tuh pas gitu. Dan juga memang ada satu kelemahan di mana jangan harap deh ada ANC kayak atau Active Noise Cancellation kayak di Redmi Buds 5 kemarin ya. Yang dimana bisa membuat teman-teman merasa kesepian di tengah keramaian. Ya. Kalau teman-teman merasa sepi, tenang aja, kamu gak sendirian. Dan yang terakhir kita akan bahas soal daya tahan baterainya. Di mana pada spek sheet-nya menyebutkan kalau TWS ini dilengkapi dengan baterai di kapasitas 30 mAh di setiap earbuds-nya. Dan ada juga baterai sebesar 280 mAh di bagian charging case-nya. Lenovo sendiri mengklaim kalau daya tahan baterainya itu bisa mencapai 3,5 jam buat earbuds dan total 22 jam dengan including di dalam charging case-nya. Namun hasil tes Pichel tuh justru lebih baik, di mana durasi pemakaian TWS ini bisa tembus sampai 5 jam 22 menit saat digunakan non-stop buat streaming konten YouTube di volume 50-60%. Dan nanti charging case-nya sendiri bisa mengisi ulang earbuds-nya sekitar 2-3 kali, sehingga total pemakaian realistisnya harusnya bisa sekitar 15-18 jam. Menurut Pichel sih ini memang masih wajar banget untuk penggunaan sehari-hari. Nah memang yang perlu diacungi jempol di sini sebenarnya adalah pengisian daya TWS ini sendiri, di mana dia cepet banget. Baterai earbuds-nya bisa terisi dari 0-100% dalam waktu 1 jam. Sementara charging case-nya memakan waktu 1,5 jam dengan charger 5 watt saja. Jadi memang jangan pakai lah charger-charger yang super duper fast ultra charging to the sky to the limit gitu ya. Ya biar baterainya tetap awet gitu guys. Tapi ya memang begini ya teman-teman, baterainya memang udah cukup banget buat daily use. Case-nya juga oke, daya tahannya dan casanya juga cepet. Cuma memang jangan harap bisa TWS ini dipakai buat touring seminggu tanpa ngecas ya. Soalnya memang charging case-nya cuma bisa ngecas 2-3 kali aja. Jadi kalau memang teman-teman anaknya mobile banget, ya ujung-ujungnya harus bawa tandeman lagi, yaitu power bank ya, atau cari colokan deh di mana gitu ya, gampang lah. Ya memang tergolong oke, iya, tapi mungkin istimewa juga kayak kurang kali ya. Overall, menurut pribadi Pichel, Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds ini bisa jadi pilihan yang menarik buat teman-teman yang memang butuh TWS basic dengan harga yang terjangkau. Karena TWS ini punya driver 13 mm yang bisa menghasilkan bass yang profilnya agak nendang, karakter suara yang agak soft, tapi juga punya baterai yang ternyata lebih awet daripada klaim resminya. Cuma memang jangan dibandingin sama Redmi Buds 5 kemarin yang memang fittingnya lebih pas di kuping, sudah dilengkapi dengan ANC yang memang bikin jauh lebih senyap, dan kualitas mikrofonnya juga jauh lebih jernih. Walaupun memang kedua TWS ini masing-masing sama-sama punya latency yang agak tinggi, tapi secara fitur Redmi jelas lebih unggul. Jadi kalau memang teman-teman butuh fitur lengkap kayak ANC buat daily commute ataupun juga meeting online, saran Pichel mending nambah dikit buat Redmi Buds 5 yang kemarin.
Tapi kalau cuma buat dengerin musik casual dan juga nelfon sesekali, maka Lenovo E310 ini memang masih bisa banget buat dipertimbangkan. Dan untuk harganya sendiri, maka TWS ini dibanderol di harga 200-300 ribuan di online shop official dari Lenovo Indonesia. Ini tergantung kalau teman-teman lagi ada promo ataupun juga ada potongan harga yang mungkin bisa jadi lebih murah. Entah apa memang yang bikin harga TWS ini bisa fluktuatif banget, tapi yang jelas memang promo mungkin ya. Kalau teman-teman ngerasa harganya sebanding dengan fiturnya, ya silakan aja langsung bungkus. Atau kalau memang teman-teman masih mau cek-cek lain yang TWS yang Pical udah pernah review, silakan aja lihat playlist headset dan juga TWS yang Pical sudah pernah bahas sebelumnya. Yang sudah Pical taruh juga nanti di bagian deskripsi ya. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Tekno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, ataupun X, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu picalmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi channel yang lain di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam sampai komunitas Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Enak juga. Sayang, harusnya dia bisa lebih ngejos ya. Merek Lenovo, kita pakai Lenovo banyak di sini.